Pada suatu masa, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Medang Kamulan. Namun, kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang kejam dan menakutkan bernama Prabu Dewata Cengkar. Sang raja memiliki kebiasaan mengerikan yang membuat seluruh rakyat hidup dalam ketakutan. Ia gemar memakan daging manusia. Tidak ada seorang pun yang berani menentang perintahnya. Setiap hari, Patih Jugul Muda harus sibuk mencari korban untuk dipersembahkan kepada sang raja. Akibatnya, rakyat Medang Kamulan pun berbondong-bondong meninggalkan kampung halaman mereka demi menyelamatkan diri. Prabu Dewata Cengkar adalah sosok yang tidak hanya kejam, tetapi juga licik. Ia menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Rakyat yang menolak perintahnya akan dihukum dengan kejam, bahkan dibunuh tanpa belas kasihan. Kabar tentang kekejaman Prabu Dewata Cengkar menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri. Hutan-hutan penuh dengan orang-orang yang mengungsi, bersembunyi di balik semak-semak agar tidak tertangkap oleh prajurit istana. Kampung-kampung di sekitar Medang Kamulan perlahan menjadi kosong. Hanya tinggal bayang-bayang ketakutan yang menyelimuti tanah itu. Kabar buruk ini akhirnya sampai ke sebuah desa kecil bernama Medang Kawit. Desa ini terletak jauh dari pusat kerajaan, dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan yang indah. Di desa itulah tinggal seorang pemuda sakti mandraguna dan pemberani bernama Aji Saka. Aji Saka adalah seorang pemuda tampan, cerdas, dan memiliki ilmu kesaktian yang tidak tertandingi. Banyak orang di desa itu yang mengaguminya karena keberanian dan kebaikan hatinya. Selain itu, Aji Saka memiliki dua pengawal setia bernama Dora dan Sembada, yang selalu menemaninya kemanapun ia pergi. Pada suatu malam, saat duduk di halaman rumahnya, Aji Saka mendengar kabar dari seorang pengungsi tentang kekejaman Prabu Dewata Cengkar. "Raja itu sungguh keji," ujar si pengungsi sambil menangis. "Ia memakan daging manusia, dan banyak saudara kami yang menjadi korban." Aji Saka terdiam. Matanya menatap jauh ke langit malam yang penuh bintang. Di dalam hatinya, ia merasa marah dan prihatin. Bagaimana mungkin seorang raja tega melakukan hal sekejam itu kepada rakyatnya sendiri? Ia tidak bisa tinggal diam. Rakyat Medang Kamulan membutuhkan pertolongan. Keesokan paginya, Aji Saka mengumpulkan Dora dan Sembada. "Aku telah memutuskan untuk pergi ke Medang Kamulan," ujarnya tegas. "Aku akan menghentikan kekejaman Prabu Dewata Cengkar." Dora dan Sembada saling pandang, khawatir dengan keputusan tuannya. "Tuan, itu berbahaya," ujar Dora. "Prabu Dewata Cengkar bukan orang sembarangan. Ilmu hitamnya sangat kuat." "Aku tahu," balas Aji Saka. "Tapi kita tidak boleh membiarkan kejahatan terus berlanjut. Rakyat Medang Kamulan berhak hidup dalam kedamaian." Dora dan Sembada akhirnya mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa Aji Saka tidak akan mengubah keputusannya. Perjalanan mereka dimulai pada pagi hari yang cerah. Langit biru membentang luas, seakan memberikan restu kepada Aji Saka dan kedua pengawalnya. Mereka menempuh jalan melewati hutan belantara, mendaki bukit-bukit curam, dan menyeberangi sungai yang deras. Setelah beberapa hari berjalan, mereka tiba di sebuah pegunungan bernama Pegunungan Kendeng. Di tempat itu, Aji Saka berhenti sejenak. Ia menatap Sembada dengan serius sambil menyerahkan keris pusaka miliknya. "Sembada, aku titipkan keris ini padamu. Ingat, jangan pernah memberikannya kepada siapapun. Aku sendiri yang akan datang mengambilnya," ujarnya tegas. Sembada mengangguk patuh. Ia memegang keris itu dengan penuh kehormatan. Sementara itu, Aji Saka dan Dora melanjutkan perjalanan mereka menuju Medang Kamulan. Perjalanan itu penuh rintangan. Mereka harus melewati rawa-rawa yang dipenuhi ular berbisa, menghindari jebakan-jebakan alami, dan bertemu dengan binatang buas di tengah hutan. Namun, dengan kesaktian Aji Saka, semua rintangan itu dapat mereka lalui. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Aji Saka tiba di Medang Kamulan. Suasana kerajaan itu begitu mencekam. Jalanan sepi, rumah-rumah kosong, dan hanya terdengar suara angin yang berhembus lembut. Aji Saka pergi ke istana dan menemui Patih Jugul Muda, tangan kanan Prabu Dewata Cengkar. "Aku ingin menghadap Prabu Dewata Cengkar," kata Aji Saka dengan lantang. Patih Jugul Muda menatapnya dengan heran. "Apa kau tidak tahu siapa Prabu Dewata Cengkar? Semua orang takut padanya. Kenapa kau malah datang ke sini?"
Aku datang untuk menghentikan kekejamannya, jawab Aji Saka tegas. Patih Jugul muda akhirnya membawa Aji Saka menghadap sang raja. Di dalam istana, Prabu Dewata Cengkar duduk di singgasananya yang megah. Matanya yang tajam menatap Aji Saka dengan penuh rasa curiga. "Siapa kau, pemuda?" tanya sang raja. "Apa yang kau inginkan?" Aji Saka maju selangkah. "Aku datang untuk menawarkan diriku sebagai korbanmu, Baginda," katanya. Mendengar itu, Prabu Dewata Cengkar tertawa terbahak-bahak. "Akhirnya ada juga orang yang datang menyerahkan dirinya kepadaku. Baiklah, apa permintaan terakhirmu?" "Sebelum aku mati, izinkan aku meminta tanah seluas sorban yang aku pakai ini," pinta Aji Saka. Prabu Dewata Cengkar tertawa mengejek. "Hanya itu? Permintaanmu sungguh aneh. Baik, gelar sorbanmu dan aku akan memberikan tanah itu padamu." Aji Saka mulai menggelar sorbannya di tanah. Namun, siapa sangka sorban itu memiliki keajaiban. Semakin digelar, sorban itu semakin panjang, membentang dari dalam istana hingga keluar menuju perkampungan, hutan, lembah, bahkan puncak gunung. Prabu Dewata Cengkar mulai merasa heran dan marah. "Apa-apaan ini? Sorban macam apa yang kau bawa?" teriaknya. Namun, sudah terlambat. Dengan kesaktian Aji Saka, sorban itu tiba-tiba melilit tubuh Prabu Dewata Cengkar dengan kuat. Sang raja raksasa berusaha melawan, tetapi lilitan itu terlalu kuat. Prabu Dewata Cengkar akhirnya dilemparkan ke laut selatan. Tubuhnya hilang ditelan ombak yang ganas, dan kekejamannya pun berakhir selamanya. Rakyat Medang Kamulan bersorak gembira. Mereka keluar dari tempat persembunyian mereka, menyambut Aji Saka sebagai pahlawan. Tak lama kemudian, Aji Saka dinobatkan sebagai Raja baru Medang Kamulan. Di bawah pemerintahannya, Medang Kamulan kembali menjadi negeri yang makmur dan damai. Setelah beberapa waktu memerintah, Aji Saka teringat akan keris pusaka yang dititipkannya kepada Sembada. Ia memanggil Dora dan berkata, "Pergilah ke Pegunungan Kendeng. Ambil keris pusakaku dari Sembada." Dora berangkat menuju Pegunungan Kendeng dan menemui Sembada. Namun, ketika ia meminta keris itu, Sembada menolak. "Maaf Dora. Aji Saka berpesan bahwa hanya ia yang boleh mengambil keris ini," ujar Sembada. "Tapi aku diutus langsung oleh Aji Saka," balas Dora. "Aku hanya menjalankan amanatnya." Keduanya bertahan dengan tugas masing-masing. Akhirnya, mereka bertarung. Pertarungan itu berlangsung sengit, hingga akhirnya keduanya gugur. Ketika Aji Saka tiba di tempat itu, ia menemukan Dora dan Sembada telah mati. Dengan hati penuh penyesalan, ia menciptakan aksara Jawa untuk mengenang kesetiaan mereka. "Hana Caraka, Datea Sawala, Pak Dhaje Ayanya, Ma Gabatanga." Artinya, Hana Caraka, ada utusan. Data Sawala, mereka bertengkar. Pada jayanya, keduanya sama kuat. Maga Batanga, keduanya mati bersama. Cerita ini mengajarkan kita bahwa amanat adalah sebuah kepercayaan yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Namun, dalam menjalankan amanat, kita juga harus bijaksana agar tidak membawa kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.